Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Terima kasih pada siang hari ini kakak-kakak semua sudah menyempatkan untuk bisa hadir mengikuti krida kita, yaitu krida pramuka. Nah, sebelum di sini saya ingin menyampaikan materi, ada nggak sih dari kakak-kakak sekalian yang mengerti apa arti dari gerakan pramuka? Maksudnya adalah tujuan dari diadakannya gerakan pramuka. Nah, ada yang tahu? Nah, baik. Gerakan Pramuka sendiri merupakan salah satu organisasi pendidikan non-formal yang dimana gerakan ini bertujuan untuk membentuk karakter, kemudian keterampilan dan kedisiplinan bagi generasi muda seperti kita. Nah, dalam proses pembinaannya, gerakan pramuka ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan sikap kepemimpinan, tetapi juga memberikan perhatian pada kesehatan fisik dan kebugaran jasmani. Nah, maka dari itu, ada salah satu kegiatan yang mendukung aspek tersebut. Nah, kegiatan tersebut ialah senam pramuka. Nah, senam pramuka sendiri merupakan bagian dari aktivitas pembinaan fisik yang dilakukan secara massal, menyenangkan dan penuh semangat. Nah, senam ini menjadi bagian penting dari kegiatan rutin dalam perkemahan mungkin atau latihan minggu di gugus depan. Biasanya kalau kita senam pramuka ini rutin diadakan pada hari Jumat sebelum melakukan kegiatan pada masing-masing krida yang kita pilih. Nah, ada nggak sih dari kakak-kakak sekalian yang merasakan manfaat dari adanya senam pramuka? Nah, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah memberikan argumentasinya terkait dengan manfaat yang telah dirasakan dari adanya kegiatan senam pramuka. Nah, sebenarnya senam pramuka ini berkembangnya mulai kapan sih, Kak? Nah, sebenarnya senam pramuka ini mulai dikenal di Indonesia itu sekitar akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya olahraga dalam pendidikan, saat itu para pembina pramuka mulai menambahkan unsur senam dalam kegiatan kepramukaan, terutama sebagai pemanasan. Kemudian sebelum melakukan kegiatan halang rintang seperti baris berbaris juga dan jelajah alam, mungkin bisa dilakukan kegiatan senam pramuka terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya tujuan dari dilakukannya kegiatan senam pramuka terlebih dahulu sebelum melakukan halang rintang, baris berbaris atau jelajah alam? Mungkin menurut kakak pribadi, mengapa dilakukannya senam pramuka sebelum melakukan kegiatan tersebut? Mungkin yang pertama itu bisa menambah rasa semangat kita sebelum melakukan kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian mungkin bisa menambah kekompakan terhadap kita para peserta yang akan melakukan kegiatan seperti halang rintang, baris berbaris ataupun jelajah alam. Nah, jadi menurut kakak sendiri, kenapa sih dilakukannya senam pramuka tadi sebelum melakukan seperti kegiatan yang lumayan berat seperti ya tadi ada halang rintang, baris berbaris ataupun jelajah alam? Mungkin menurut kakak sendiri, kenapa ya dilakukannya senam pramuka? Tadi kan kakak sudah bertanya kepada kakak-kakak sekalian terkait mengapa dilakukannya senam pramuka sebelum kegiatan tadi, dan kakak-kakak sudah memberikan argumentasinya. Nah, di sini kakak sendiri akan memberikan argumentasi menurut kakak mengapa dilakukannya senam pramuka. Mungkin yang pertama itu bisa menambah kekompakan antara kelompok dan antara peserta pada kegiatan pramuka. Yang kedua,
bisa menumbuhkan rasa semangat. Yang tadinya mungkin loyo-loyo, yang belum semangat, yang mungkin masih ngantuk atau ya masih banyak beban dan sebagainya, bisa menjadi lebih semangat, lebih energik. Mungkin kemudian ini sebelum melakukan kayak kegiatan yang ada olahraganya itu, halang rintang itu kan banyak banyak melakukan kegiatan yang ya fisik lah ya, maksudnya seperti kayak mungkin berlari, melompat dan sebagainya. Mungkin sebelum melakukan kegiatan seperti itu, alangkah lebih baiknya dilakukan pemanasan. Nah, salah satunya adalah dengan senam pramuka tadi. Makanya kita bisa menggunakan senam pramuka sebagai pemanasan sebelum melakukan kegiatan yang lumayan berat. Nah, jadi menurut kakak sangat banyak sekali manfaat atau tujuan diadakannya senam pramuka. Nah, kakak sendiri juga banyak merasakan manfaat dari senam pramuka itu sendiri. Baik, jadi setelah melihat antusiasme dan kebutuhan akan senam yang mencerminkan semangat kepramukaan, membuat beberapa kuartir cabang dan daerah di Indonesia itu mulai mengembangkan senam yang memiliki gerakan khas, semangat kepramukaan, serta mudah dilakukan oleh peserta didik dari semua jenjang, mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, gerakan senam pramuka ini dirancang dengan mempertimbangkan mulai dari usia dan kemampuan fisik peserta didik. Terus di dalam senam pramuka sendiri itu menanamkan nilai-nilai kepramukaan seperti yaitu ada semangat, kerjasama, disiplin, terus kekompakan, apalagi ya, pokoknya intinya semangat dan antusiasme tinggi supaya menciptakan gerakan massal yang kompak, dan itu disiplin karena kan serentak ya, maksudnya dilakukan secara teratur, kompak dan serentak. Makanya senam ini tuh ada tujuan atau nilai yang terkandung di dalam senam ini, yaitu tadi untuk membangkitkan jiwa semangat, kerjasama maupun disiplin. Karena di dalam senam pramuka itu diutamakannya kekompakan, kemudian kerjasama, dan kita saling antusiasme sih mungkin. Karena kalau kita senam khususnya senam pramuka tidak antusiasme, pokoknya senam lah, segala senam ataupun kegiatan tidak dilakukan dengan antusiasme, pasti itu akan loyo. Nggak mungkin kan kita senam kayak loyo-loyo gitu, nggak ada semangat, nggak ada gairah untuk senam. Karena senam itu bukan hanya sebuah gerakan yang kayak senam kayak gerak-gerak aja, nggak kayak gitu. Tapi di senam itu terkandung banyak sekali manfaat dan tujuan yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada kesederhanaan dan keceriaan dalam bergerak. Nah, ini yang kakak bilang tadi, mengapa harus ada antusiasme? Karena antusiasme atau semangat, karena kalau misalkan kita nggak semangat, kita loyo-loyo, itu pasti nggak ada keceriaan dalam kita bergerak tadi. Makanya kita harus menanamkan antusiasme dan keceriaan di dalam melakukan senam tadi. Mungkin yang belum ceria karena kita sudah senam, sudah saling bergerak secara massal, melihat teman kanan kiri depan belakang semangat, mungkin itu bisa membuat ada energi yang ditularkan dari orang-orang yang membuat kita itu jadi ceria, jadi lebih semangat. Jadi saat kita akan melakukan kegiatan itu kita lebih antusias, jadi nggak loyo-loyo lagi, jadi nggak, mungkin setidaknya mengurangi rasa kemalasan ya, jadi membuat kita itu lebih semangat dan antusias. Nah, sebenarnya kapan sih pengembangan dan penyebaran senam pramuka ini? Nah, senam pramuka itu mulai berkembang dan mulai menyebar itu sekitar tahun 2000-an. Nah, senam pramuka ini mulai dipopulerkan dalam berbagai kegiatan jambore nasional, kemudian ada lomba tingkat atau LT, terus kemudian ada perkemahan wirakarya, serta kegiatan kepramukaan di tingkat daerah. Pasti ya, selama ini
setiap kegiatan pramuka seperti ada hiking, seperti sebelum melakukan hiking ataupun di dalam kayak perkemahan, itu pasti setiap paginya mungkin jam 6, jam setengah 7 itu pasti dilakukannya senam pramuka, yaitu mungkin tujuannya untuk membangun rasa keceriaan, gak loyo-loyo lagi, gak lusu-lusu lagi. Makanya kita disuruh diarahkan untuk melakukan senam pramuka, yaitu tadi tujuannya supaya membangun antusias, supaya membangun keceriaan, supaya membangun rasa kekeluargaan, semangat, disiplin, kerjasama. Nah, mungkin pada tahun 2000-an itu senam pramuka mulai disusun lebih sistematis. Nah, kemudian diiringi musik march atau lagu-lagu kepramukaan. Tadi di awal kan kakak bilang bahwa senam pramuka ini mulai dikenal di Indonesia itu sekitar akhir tahun 1980-an atau 1990-an. Tapi, nah itu tadi berkembangnya itu dan menyebarnya itu pada tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2000-an ini beberapa kuartir nasional itu mulai menyusun gerakan senam pramukanya itu lebih sistematis, kemudian diiringi musik, march atau lagu-lagu kepramukaan seperti senam pramuka yang ada pada saat ini. Nah, beberapa kuartir nasional tadi bahkan mengeluarkan versi senam pramuka yang kemudian disosialisasikan ke seluruh kuartir di Indonesia. Nah, tadi beberapa kuartir, mulai dari kuartir pusat, kuartir nasional maksudnya, sampai ke kuartir yang ada di seluruh Indonesia itu mulai menyebarkan gerakan senam ini, mulai diperkenalkan, mulai diagendakan, dan mulai menjadi agenda wajib dalam apel pembukaan ataupun penutup kegiatan. Ya, makanya kakak bilang tadi bahwa senam pramuka ini sering dilakukan pada kegiatan. Kalau di PGSD itu kan kegiatannya itu setiap Jumat pasti rutin dilakukannya senam pramuka sebelum melakukan krida. Masing-masing krida yang kita pilih, kita selalu melaksanakan senam pramuka. Nah, kalau pada kegiatan seperti perkemahan itu pasti paginya, menurut pengalaman kakak sendiri ya, itu pasti paginya selalu melakukan senam pramuka, yaitu tadi tujuannya yang sudah kakak sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, kemudian memasuki era yang sudah modern saat ini, muncul inovasi bentuk senam pramuka ceria. Nah, senam ini tuh menggunakan musik yang lebih energik, terus modern, dan disesuaikan dengan tren anak muda. Nah, gerakannya ini lebih variatif dan atraktif, di mana gerakan senam pramuka ceria ini bertujuan agar peserta pramuka lebih semangat dan senang untuk mengikuti senam. Karena begini ya, kalau kita melakukan senam, kita melakukan suatu kegiatan yang mungkin di dalamnya itu nggak ada nih variasinya, nggak ada atraktifnya, pasti kita akan bosan, pasti kita akan monoton. Dimana sudah disebutkan tadi bahwa kegiatan senam pramuka sendiri ini itu kan mengandung nilai-nilai kepramukaan seperti semangat, kerjasama, disiplin, terus harus penuh keceriaan. Nah, makanya kalau kita kalau dalam gerakan senam pramuka itu nggak ada variasinya, nggak ada atraktifnya, pasti kita yang melakukan itu kan bakal bosen, bakal kayak kayak nggak semangat gitu dalam ngelakuin kegiatannya tadi. Makanya kemudian memasuki era yang modern ini dibuat menggunakan musik yang lebih energik, kemudian lebih modern, dan disesuaikan dengan tren anak muda. Dan gerakannya pun lebih variatif dan ya atraktif, lebih semangat, lebih energik, supaya yang ngelakuinnya tuh juga semangat, terus ya energik, nggak loyo-loyo. Kalau senam loyo-loyo tuh kan kayak ya nggak senam namanya, karena senam sendiri kalau untuk kesehatan yaitu untuk melatih otot tulang,
untuk melatih sendi supaya nggak kaku, mungkin kram atau kebas dan lain-lainnya. Nah, senam pramuka ini juga sering dilombakan kan dalam kegiatan kepramukaan. Nah, mengapa sih sering dilombakan? Karena ini juga merupakan sebagai bentuk kreativitas gugus depan dalam mengemas pembinaan fisik yang menyenangkan. Jadi seiring perkembangan zaman juga senam pramuka ini sering kan kayak dikreasikan. Mungkin dalam ajang lomba pastilah senam pramuka ini sering dikreasikan supaya membangun. Nah, gini, pasti banyak juga kan kayak nilai-nilai positifnya dengan adanya senam pramuka yang diadakan di dalam misalkan dilombakan gitu, terus disuruh mengkreasikan, itu kan membuat kreativitas para peserta itu lebih berjalan, kemudian lebih semangat dan lebih energik sesuai dengan jiwa-jiwanya gitu. Misalkan nih anak peserta-pesertanya nih ceria, energik dan emang suka senam, atau kalau sekarang tuh di era modern ini kan banyak ya kayak joget-joget gitu, misalkan kayak tiktokan, itu mungkin bisa ada sebagian gerakan yang memang bisa dimasukkan ke dalam senam, yaitu mungkin bisa menambah sebuah kreativitas dalam senam. Misalkan ada senam pramuka yang ada nih perlombaan senam pramuka kreasi, nah itu bisa kita menggunakan itu. Senam pramuka kreasi ini juga kan senam pramuka kreasi ini kan membuat kita menjadi kayak lebih berpikir gerakan yang cocok, gerakan yang sesuai nih dengan dengan karakter para pesertanya, dengan temanya atau sebagainya. Itu sih banyak banget hal-hal positif dari senam pramuka. Apalagi jika diadakan seperti perlombaan, itu kan para pesertanya semakin mengasah kreativitas para peserta senam pramuka tadi, dan membuat mungkin para penontonnya juga kayak lebih lebih semangat, lebih mungkin nggak monoton, karena ternyata nih di kelompok ini senam pramuka kreasinya kayak gini, gerakannya gini, di kelompok satunya kreasi senam pramukanya juga gini, jadi berbeda-beda, nggak cuma satu aja. Nah, itu sih mungkin dari antara peserta dan peserta melihat dari penampilan mereka juga lebih terinspirasi, ternyata ada nih gerakan yang kayak gini, ternyata ada gerakan yang kayak gini. Nah, jadi membuat kreasi para peserta itu lebih terasa, kreativitasnya tuh lebih terasa gitu loh. Nah, setelah kakak menjelaskan tadi, ada nggak yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin mau bertanya terkait dengan senam pramuka, atau mungkin mau menyampaikan argumentasi, kak saya nggak suka nih senam pramuka karena senam itu capek, panas dan sebagainya. Mungkin ada yang mau menyampaikan argumentasinya, silahkan. Baik, di sini tadi ada yang bertanya, kak gimana sih cara supaya kita tuh nggak malas-malasan senam, supaya kita tuh tetap semangat dan energik untuk senam. Misalkan nih kayak pas malamnya kan udah capek banget nih kak, terus paginya kita suruh senam, tuh gimana sih supaya nggak loyo-loyo. Nah, supaya nggak loyo-loyo mungkin kita bisa ngelihat dari teman-teman di sekitar kita, bagaimana mereka mungkin mereka pas lagi ceria, mereka pas lagi apa, coba kalian lihatlah di sekitar kalian. Mungkin bisa dulu ngobrol dengan teman-temannya sebelum melakukan kegiatan senam pramuka ini teman-teman. Walaupun kita ngerasa di awal kayak kita ngerasa kayak lesu dan sebagainya, mungkin nanti setelah kita melakukan senam pramuka
kita akan, nah energi itu akan munculnya itu pas kita sudah melakukan. Kalau di awal tadi kita kan masih lesu, makanya kakak bilang tadi bahwa tujuan dari senam pramuka ini biar kita tuh antusias, terus kita energik, nggak males-malesan, terus ngebangun semangat kita untuk melakukan kegiatan nantinya. Nah ini poinnya itu yang kakak bilang tadi. Makanya itu kalau untuk cara membangkitkannya mungkin kita bisa kayak ayo aku bisa, kayak kita afirmasi ke diri kita, ayo jangan malas-malasan, yuk semangat, yuk bisa, yuk walaupun kita sudah capek, sudah lelah, mungkin kita bisa tetap kayak ayo bisa yuk. Nah ada lagi yang mau nanya atau bisa kakak lanjutkan? Oke, terima kasih. Nah jadi gini, tadi kakak sudah bilang poin-poinnya, terus hal-hal yang terkandung atau ternilai dari senam pramuka. Nah ini ada lagi poin yang akan kakak jelaskan lebih jelas terkait apa sih kak sebenarnya tujuan dan manfaat senam pramuka. Senam tuh bikin capek, ngantuk, males, kayak males aja gitu, apalagi kalau ada matahari kayak panas, ntar bu matahari, ntar makeupnya luntur, ntar kayak sunscreennya kayak pokoknya nggak inilah gitu, pokoknya capek gitu dan segala macamnya. Kayaknya kan banyak kegiatan lain, kenapa sih harus senam gini-gini. Nah senam pramuka itu teman-teman bukan hanya dimaksudkan untuk aktivitas fisik saja, tetapi memiliki berbagai tujuan yang mendukung pendidikan karakter dan jasmani. Nah menurut kakak sendiri ada nggak yang mau menyampaikan argumennya nih menurut kakak sekalian terkait manfaat dan tujuannya? Boleh, silahkan kak. Oke, baik. Karena di sini tadi ada yang menyampaikan, mungkin kak supaya tadi kita jadi semangat. Benar, berarti udah nyimak nih penjelasan yang kakak kasih tadi. Ya benar, mungkin supaya lebih semangat. Ada nggak yang lain? Ya mungkin bisa juga supaya nggak ngantuk-ngantuk, supaya yang dari sedih, yang dari bad mood mungkin dengan semangat, dengan lagunya yang energik, nah bisa jadi ceria lagi. Walaupun itu nggak bakal bisa seinstan itu, tapi mungkin kita bertemu dengan teman-teman buat kita jadi seneng, buat kita jadi happy, buat kita jadi ngembaliin mood. Mungkin yang lagi galau-galau ketemu dengan teman-temannya, ketawa-ketawa dulu, terus dibercandain sama teman-temannya, terus ikut nih senam, terus teman-temannya kayak ayo ngehibur dan sebagainya, mungkin bisa menjadi obat untuk mengembalikan moodnya. Nah jadi di sini terima kasih kepada adik-adik, kepada kakak-kakak sekalian yang sudah memberikan argumentasi terkait tujuan dan manfaat dari senam pramuka. Di sini kakak akan menjelaskan secara rinci atau lumayan rinci terkait tujuan apa sih kak sebenarnya tujuannya adanya senam pramuka ini, apa sih kak sebenarnya manfaatnya. Nah jadi sebenarnya tujuan dari adanya senam pramuka itu mendukung pendidikan karakter dan jasmani, bukan cuma aktivitas fisik kayak gerak-gerak aja, tapi juga mendukung pendidikan karakter dan jasmani. Nah yang pertama apa? Oke, yang pertama pastinya meningkatkan kebugaran jasmani dan daya tahan tubuh anggota pramuka. Nah yang pastinya ini pasti meningkatkan kebugaran jasmani ini pasti, karena kan kita gerak-gerak, mengeluarkan keringat, dan ya mungkin lebih energik dan sebagainya, dan itu membuat daya tahan tubuhnya itu lebih daya tahan tubuhnya mungkin lebih kuat dan sebagainya. Nah yang kedua itu adalah menanamkan kedisiplinan, dimana senam ini dilakukan kan dengan teratur dan serempak. Nah kalau kita menanamkan kedisiplinan itu pasti kita akan melakukan senamnya itu dengan kompak, dengan teratur dan serempak. Tapi kan kak gak mungkin nih sekali, 2 kali, 3 kali mungkin kayak langsung kompak. Iya benar kan, sampai sekarang pun kakak juga masih belum kompak, masih ngikuti senamnya juga masih belum kompak dan sebagainya.
Nah, mungkin dengan adanya senam pramuka yang rutin dilakukan setiap minggu, pasti kita lama-lama kemudian tuh bakal apal, bakal inget. Dengan mungkin kita menyimak nih tempo lagunya, oh tempo lagu sekian sudah berubah gerakannya, oh tempo lagu sekian sudah ini gerakannya. Nah jadi tuh kemudian tuh bakal lebih kayak teratur, bakal serempak. Itu tuh seiring berjalannya waktu, nggak bisa instan gitu loh. Nah kemudian dengan senam pramuka ini dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar anggota. Nih misalkan ada kegiatan lomba senam pramuka antar gugus misalkan. Nah itu dapat, pasti kita tuh akan latihan terus kan, supaya apa tujuannya itu? Untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar anggota. Yaitu itu tuh juga bisa meningkatkan solidaritas, terus meningkatkan toleransi. Mungkin ada yang berargumentasi seperti ini kan, itu kan ditampung ya, kita tuh jadinya tuh kayak mendengarkan nih pendapat dari orang lain, nggak mengedepankan pendapat sendiri gitu, nggak egois. Nah jadi tuh banyak kan kayak manfaat dari adanya lomba, juga diadakannya lomba senam pramuka antar gugus, itu pasti banyak manfaatnya. Kemudian senam pramuka sendiri itu membentuk rasa semangat dan gembira dalam kegiatan kepramukaan. Makanya biasanya diadakan senam pramuka itu di pagi hari pas kita mau hiking atau pas kita mau kegiatan-kegiatan, itu pasti selalu dilakukan kegiatan senam pramuka. Yaitu tadi sebenarnya tujuannya itu supaya kita semangat, supaya ada rasa gembira, supaya ada rasa energik, supaya rasa ngantuk-ngantuknya hilang, supaya bad mood-nya hilang, bergantikan dengan rasa semangat, rasa energik. Walaupun mungkin habis pramuka kayak capek nih kak, bau keringat nih kak, bau matahari nih kak, kayak gini dan sebagainya, tapi setelah senam pramuka itu kita lebih energik, melihat orang-orang di sekitar kita, depan belakang, samping kanan samping kiri, kayak pada ceria, pada gerak. Itu tuh kayak ngebentuk rasa semangat lagi gitu loh, biar nggak ngantuk-ngantuk lagi gitu. Nah, terus kemudian melatih koordinasi, konsentrasi, dan keseimbangan. Yang kelima itu melatih koordinasi, konsentrasi, dan keseimbangan tubuh. Nah makanya tadi kakak bilang kekompakan. Nah itu tadi, kekompakan itu harus mengedepankan koordinasi, konsentrasi, dan keseimbangan tubuh. Karena kalau misalkan kita mau kompak tapi kita nggak menerapin 3 hal ini, ya nggak bisa toh gitu. Kita harus konsentrasi. Kenapa kita harus konsentrasi? Kalau kita nggak konsentrasi, mungkin kayak harusnya gerakannya menyilangkan tangan, kita malah nggak menyilangkan tangan, kita malah masih jalan di tempat gitu. Terus koordinasi ini, mungkin kita ke pemimpin kita sudah mengkoordinasi, kita tuh harus fokus juga ke melihat ke pemimpin senam kita, tapi pemimpin senam juga harus ingat bagaimana temponya, dari tempo lagunya, terus gerakan itu harus ingat. Kalau yang pemimpin senamnya nggak ingat, ya senamnya amburadul gitu. Nah yang ketiga itu harus keseimbangan tubuh. Nah mungkin kita pas loyo-loyo, pas lagi nggak semangat, tapi kita juga harus ingat dengan keseimbangan tubuh. Karena kalau tubuh kita nggak seimbang, mungkin pas kita lagi ngangkat kaki satu, kitanya jatuh gitu, karena kita nggak seimbang. Pokoknya tuh kita tuh di dalam kekompakan, misalkan kayak kita ngikut senam, ajang lomba senam pramuka, yang pertama itu ya pasti koordinasi, terus konsentrasi, terus keseimbangan tubuh. Itu tuh pasti harus 3 poin tadi harus kita tanamkan tuh. Nah sampai sini ada nggak yang mau nanya? Atau kak, saya pengen nanya nih, itu kan menurut menurut beberapa pendapat, tapi menurut saya tuh senam pramuka tuh ngebosenin, capek gitu. Saya sudah menerapkan ngikutin senam pramuka, tapi saya tetap lemes, saya tetap ingin. Jadi teman-teman, melakukan kegiatan itu, jadi kakak sekalian, kita melakukan kegiatan itu harus didasari dengan yang pertama adalah rasa keikhlasan. Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan rasa ikhlas,
dengan rasa kayak ceria, rasa kayak energik. Mungkin energiknya belum ada nih, oke. Rasa cerianya belum ada, masih ngantuk kak, oke. Yang pertama itu adalah rasa ikhlas. Ayo kita harus afirmasi diri kita, yuk kita bisa yuk ngelakuin ini, bentar doang kok gitu ya. Mungkin kalau senam itu biasanya 15 menit kan ya, bisa yuk kayak gitu. Nah dari rasa keikhlasan itu muncul mulai rasa ceria, bad moodnya hilang jadi good mood. Terus kayak rasa ceria, kekompakan dan lainnya itu bakal muncul karena fondasinya rasa keikhlasan melakukan kegiatan tadi. Oke, baik, mungkin di sini mau istirahat dulu, boleh kakak juga mau istirahat minum sebentar. Adakah yang mau nanya lagi? Boleh minum dulu sebelum kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman, istirahatnya sudah cukup, nanti kita akan lanjut isoma lagi. Baik, di sini nanti kan kita isoma. Setelah isoma kita akan melakukan praktek senam pramuka. Jadi ini kakak jelaskan dulu nih apa aja tadi, mulai dari sejarahnya, kapan sih senam pramuka itu kak sebenarnya, terus tujuan manfaatnya tuh apa sih kak. Nah terus ini adalah ciri dari khas senam pramuka. Apa sih kak ciri khas senam pramuka itu? Nah, jadi ada beberapa ciri khas yang membedakan senam pramuka dari senam biasa. Nah, apa aja nih kira-kira ciri-cirinya, ada yang tahu? Benar sekali teman-teman yang sudah disebutkan tadi, yaitu biasanya tuh pakai lagu kak. Iya benar. Terus biasanya dilakukan secara massal dan di lapangan terbuka. Benar banget teman-teman. Nah jadi di sini kakak akan memberikan apa namanya, ini kakak akan memberitahukan apa aja sebenarnya ciri khas dari senam pramuka. Jadi, ciri khas yang membedakan senam pramuka dari senam biasa itu adalah yang pertama, gerakannya itu penuh semangat. Terus gerakannya itu dinamis, tapi dilakukannya dengan penuh semangat. Jadi emang gerakannya itu enggak yang kaku atau gimana, tapi itu gerakannya itu memang dinamis, ya mudah lah dilakukan seperti senam-senam biasanya, tapi mungkin lebih banyak kayak kreasi, lebih banyak variasinya gitu. Terus dilakukannya itu dengan penuh semangat. Kemudian senam ini yang kedua adalah senam ini dilakukan dengan diiringi lagu mars pramuka atau musik ceria. Nah yang ketiga itu biasanya itu dilakukan oleh semua jenjang usia dalam gerakan pramuka. Dan yang keempat tadi benar, bersifat massal dan sering dilakukan di lapangan terbuka. Karena kita jarang kan senam pramuka di dalam kayak gedung gitu, pasti selalu dilakukannya itu di lapangan terbuka. Karena ya tujuannya tadi untuk mendapatkan keringat, terus untuk mendapatkan sinar matahari, yang dimana sinar matahari itu mengandung sebuah vitamin yang baik untuk tulang. Kemudian untuk tulang dan kulit juga, tapi tergantung jamnya. Enggak, sinar matahari itu yang baik untuk tulang dan kulit itu ya harus melihat jamnya juga nih teman-teman, kak sekalian, karena enggak semuanya itu bagus. Misalkan kayak kita berjemur di sinar matahari itu bagus, soalnya ada jam-jamnya sendiri, nggak salah, karena itu ada berbahayanya. Kalau sudah mungkin jam 10 ke atas itu sudah berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan. Nah kemudian kadangan nih setelah senam pramuka itu pasti menyisipkan yel-yel dan semangat kepramukaan. Nah karena misalkan nih setelah senam, kegiatan senam pramuka sudah dilakukan, atau pas mungkin setelah mau selesai itu pasti ada kadang gugus yang
langsung menyisipkan yel-yelnya. Nah, dengan adanya gugus yang menyisipkan yel-yel begini nih, satu gugus menyisipkan yel-yel. Nah, satu gugusnya itu termotivasi dari gugus ini untuk menampilkan yel-yelnya juga. Nah, karena di dalam kadang di bukan di hiking, di perkemahan itu kan biasanya ada penilaian nih, kayak juara umum untuk gugus ini, juara umum untuk gugus ini. Nah, itu tuh bisa menambah nilai atau menambah poin dari penilaian yang dilakukan oleh juri itu. Makanya dengan menyisipkan yel-yel itu tuh menumbuhkan semangat antara peserta. Nah, itu tadi tujuannya, makanya adanya senam pramuka itu tadi, supaya kita jadi semangat, supaya kita jadi energi, nggak loyo-loyo lagi, terus termotivasi dari orang-orang sekitar kita. Makanya tadi sudah kakak sebutkan bahwa senam pramuka itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Harus ikhlas dulu nih, ngelakuin kegiatan harus ikhlas dulu. Terus kita lihat nih ke sekitar kita, gimana sih keadaannya, lihat depan, belakang, kanan, kiri, itu kita lihat gimana sebenarnya keadaannya. Mungkin dengan bertemu teman-teman tuh kita bisa jadi semangat gitu, dari loyo-loyo tadi kita jadi semangat. Oke, aku bisa, aku harus bisa. Nah, tadi seperti dengan kita menampilkan yel-yel ini nih, kelompok ini nampilin yel-yel, kelompok ini tuh juga termotivasi dari kelompok ini untuk menampilkan yel-yelnya. Nah, akhirnya merembet. Nah, itu jadi hidup, suasananya tuh jadi hidup, jadi nggak loyo lagi. Kalau kita kayak cuman pembukaan gini nggak ngelakuin tuh pasti kayak siapa sih, malas banget, capek banget, ngantuk banget, kayak aku masih butuh istirahat banget gitu. Tapi kalau dengan senam pramuka, dengan dikasih lagu, kita bisa berekspresi, kita bisa seru-seruan sama teman-teman, terus bisa melatih kekuatan otot tulang, sendi, dan lain-lainnya. Jadi banyak banget kan. Dari ciri khas ini kita sudah bisa melihat manfaat-manfaatnya. Mengapa sih dilakuin itu tuh, ngapa dilakuin gini-gini tuh ngapa gitu. Baik dari kakak sekalian, ada nggak nih yang mau ditanyakan dari penjelasan tentang ciri khas senam pramuka yang sudah tadi kakak sampaikan? Ada nggak dari kakak sekalian yang mau bertanya? Baik, boleh, silahkan. Baik, tadi sudah kakak sampaikan bahwa ada nih jam-jam yang bagus untuk tulang dan kulit di bawah matahari. Itu yang bagus tuh jam berapa sih kak? Oke, akan kakak jawab. Nah, jadi setahu kakak ya, waktu yang baik untuk berjemur itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 9. Nah, kalau sudah pukul 10 ke atas itu tuh udah nggak bagus, karena akan ada sinar UV-nya tuh udah nggak bagus lagi gitu loh. Karena kan dampak dari sinar ultraviolet itu kan ada yang berbahaya ya teman-teman. Makanya yang bagus itu jam 7 sampai jam 9. Nah, makanya tuh senam pramuka pagi, karena itu tadi mau mengambil manfaat dari sinar matahari tadi yang bagus untuk kesehatan tulang dan kulit. Makanya tapi kita berjemur itu nggak harus pakai aturan juga, nggak selama yang kita mau aja. Mungkin bisa cukup 10 sampai 15 menit. Nah, kalau senam pramuka itu kan 15 menit ya. Nah, mungkin ya itu udah cukup untuk kita berjemur tadi. Nah, oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, tadi sepertinya sudah kakak sebutkan apa sih manfaat dari berjemur di bawah sinar matahari tadi. Nah, yang pertama itu membantu untuk kesehatan tulang dan kulit. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D secara alami. Yang ketiga itu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat ini adalah dapat meningkatkan mood kita nih. Kita dari yang loyo-loyo, yang males-males, yang ngantuk-ngantuk, mungkin kena sinar matahari, kena hangatnya sinar matahari itu kayak kita bisa jadi energik lagi, bisa jadi semangat lagi, karena sinar matahari tadi dapat memicu timbulnya hormon serotonin. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sini kakak akan menjawab, Kak, apa sih sebenarnya hormon serotonin itu? Oke, hormon serotonin itu adalah hormon sekaligus neurotransmitter, yaitu adalah zat kimia dalam otak, dimana hormon serotonin ini berperan penting dalam mengatur suasana hati kita, terus tidur kita, terus nafsu makan dan pencernaan. Nah, jadi hormon ini itu sering biasanya disebut sebagai hormon kebahagiaan karena membantu kita untuk menciptakan perasaan tenang, nyaman, dan bahagia. Nah, jadi yaitu tadi hormon serotonin itu bisa sebagai pengatur suasana mulai dari makan, tidur, terus pencernaan, makanya disebut hormon kebahagiaan. Oke. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke. Kak, apa sih manfaat dari serotonin bagi tubuh? Nah, ya tadi, yang pertama, meningkatkan suasana hati kita itu supaya mood. Terus yang kedua, membuat tidur kita itu lebih nyenyak. Terus tadi mendukung fungsi pencernaan. Yang keempat juga tadi menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Jadi yaitu tadi kan kita sudah sebutin nih bahwa hormon serotonin ini dalam itu tuh mengatur suasana hati, terus nafsu makan, terus tidur dan pencernaan. Makanya tadi ada manfaatnya tadi itu untuk meningkatkan suasana hati, yaitu mood, terus untuk membantu tidur lebih nyenyak, terus untuk mendukung fungsi pencernaan, dan itu tadi menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Oke, sama. Nah, ada yang mau nanya lagi? Kak, apa sih kaitan serotonin dengan sinar matahari? Jadi, ketika tubuh kita itu terkena sinar matahari pagi, terutama antara jam 7 sampai jam 9, otak itu akan merangsang produksi serotonin. Karena itu, tadi kita berjemur dan berolahraga ringan di bawah sinar matahari pagi. Nah, seperti ini tadi, senam pramuka. Senam pramuka itu sangat baik untuk kesehatan mental dan emosional. Nah, karena senam pramuka ini kan dilakukan secara massal, jadi kita bertemu nih dengan teman-teman, kita bisa ngobrol, kita bisa happy bersama. Nah, dengan melakukan kegiatan positif seperti senam pramuka ini membuat kita ya bisa nyiptain mood kita lebih baik, nggak sedih-sedih, nggak bad mood, walaupun itu nggak bakal bisa instan, tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan melakukan kegiatan yang positif seperti senam pramuka. Nah, sampai saat ini senam pramuka itu terus berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, namun tetap mengusung nilai-nilai dasar dari kepramukaan sendiri. Kemudian senam pramuka ini itu bukan hanya soal gerakan tubuh, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Indonesia. Nah, apa sih Kak karakternya? Yang pertama itu adalah yang sehat, yang tangguh, dan bersemangat, nggak loyo-loyo. Jadi ayo kita tanamkan untuk mengikuti gerakan senam pramuka. Yang pertama adalah dengan melakukan keikhlasan. Kita harus ikhlas dulu. Kalau setiap ngelakuin kegiatan kita harus ikhlas dulu supaya hasil yang didapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, karena sebentar lagi sudah waktunya sholat asar, maka dari itu sekian materinya. Nanti habis isoma kita lanjutkan dengan praktik kegiatan senam pramuka. Sekian dari kakak, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Kakak akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang pada hari ini sudah mengikuti kegiatan Krida Pramuka kita dengan baik. Terima kasih atas antusiasmenya, sudah datang, sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan perkuliahan kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi, dan sampai bertemu di pertemuan Krida selanjutnya. Dan baiklah, kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Silahkan kembali ke rumah masing-masing, ke kosan masing-masing. Hati-hati di jalan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.